Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga dapat berkumpul di kajian online ini secara sehat walafiat. Kedua kalinya, selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu Adinul Islam. Kaum muslim yang berbahagia, semoga Allah selalu melimpahkan nikmat kesehatan agar kita dapat menjalankan ibadah puasa tahun ini dengan sempurna. Esensi dari puasa sebenarnya bukan hanya menahan diri dari rasa lapar, haus, dan menahan diri dari nafsu untuk menggauli istri. Tetapi di atas semua itu, puasa adalah upaya untuk menahan seluruh anggota badan dari berbagai perbuatan dosa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarabi, innamas siyamu minal lahwi warrafathi." Yang artinya, puasa tidaklah sekedar menahan diri dari makan dan minum. Sesungguhnya, puasa tidak lain adalah menahan diri dari kesia-siaan dan perbuatan yang tidak berguna. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini, Rasulullah mengisyaratkan bahwa puasa tidak hanya sekedar puasa lahir yang banyak dilakukan oleh orang-orang awam dan jahil. Puasa yang kita lakukan hendaknya seperti yang dilakukan orang-orang yang saleh, yang mana puasa mereka lebih baik daripada orang biasa. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan agar mendapat kesempurnaan puasa, yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menahan anggota badan dari berbagai dosa. Menahan anggota badan dari perbuatan dosa dapat kita realisasikan. Misalnya, menahan tangan dan kaki dari hal-hal yang dibenci, menahan perut dari berbagai syubhat pada waktu tidak puasa. Puasa tidak akan ada artinya dari menahan makanan yang halal jika waktu berbuka makan dengan makanan yang haram. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah bersabda yang artinya, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang menahan diri dari makanan yang halal tetapi berbuka dengan memakan daging manusia, yakni riba yang diharamkan. Ada juga pendapat yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa dengan makanan yang haram. Poin kedua, menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Hal yang perlu dilakukan ketika berpuasa agar mendapat kesempurnaan adalah menundukkan pandangan dan menahannya. Jangan sampai memandang segala hal yang tercela dan dapat melalaikan hati dari mengingat Allah. Rasulullah mengingatkan dalam sebuah sabdanya yang artinya, pandangan adalah salah satu anak panah beracun di antara anak panah iblis. Barang siapa meninggalkan karena takut kepada Allah, maka ia diberi Allah keimanan yang mendapatkan kelezatan di dalam hatinya. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang ketiga, menjaga lisan dari perkataan yang diharamkan. Menjaga lisan dari ucapan dusta, menggunjing, ghibah, perkataan keji, perkataan yang kasar, pertengkaran, dan perdebatan merupakan langkah-langkah yang bisa mengantarkan kita meraih kesempurnaan puasa. Yang keempat, menahan pendengaran dari hal-hal yang diharamkan. Ketika kita sedang berpuasa, alangkah baiknya kita menahan diri dari pendengaran setiap hal yang tercela. Apa-apa yang diharamkan untuk diucapkan, berarti diharamkan pula untuk didengarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sama'una lil kadibi akaluna lisukhti," yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Surat Al-Maidah ayat 42. Dari ayat di atas, kita dilarang mendengarkan perkataan yang kotor, tercela, dan haram. Apalagi ketika kita sedang berpuasa, hal tersebut akan merusak pahala puasa. Yang kelima, tidak memperbanyak makanan pada saat berbuka. Orang yang sedang berbuka hendaknya tidak memperbanyak makanan sewaktu berbuka. Bagaimana mungkin puasa kita akan menundukkan syahwat jika kita berbuka dengan melahap berbagai makanan sebagai ganti makanan yang tidak boleh kita makan di siang hari?
Parahnya, hal seperti ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat sekarang. Tujuan dari puasa adalah melemahkan berbagai kekuatan yang menjadi sarana setan untuk kembali kepada keburukan. Hal ini tidak akan tercapai kecuali dengan pengurangan makanan. Bahkan di antara adab puasa adalah tidak tidur di siang hari agar kita merasa lapar dan dahaga, sehingga hati menjadi bersih. Kemudian kita berusaha agar setiap malam dapat melakukan tahajud dan membaca wirid harian. Saudara-saudaraku yang berbahagia, uraian di atas merupakan perkara-perkara yang dapat merealisasikan kesempurnaan ibadah puasa kita. Puasa tidak boleh hanya dengan menahan rasa lapar, minum, dan jima saja. Sedangkan anggota badan yang lain tetap melakukan perbuatan dosa, padahal jumlah anggota badan yang lain lebih banyak daripada yang kita jaga. Syukron, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Nun wal kolami wa ma yasurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.